Guys, satu berita terbaru yaitu Malaysia sampai ngamuk. Polemik nama ibu kota baru Indonesia. Apapun, kita akan sama-sama semak apakah yang menyebabkan perkara hal begini terjadi, guys. Ayo guys, jom. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys, pada kali ini saya akan teruskan membuat satu video reaction dimana dengan tajuk dan topik yang begitu hangat guys, yaitu Malaysia sampai ngamuk. Polemik nama ibu kota baru Indonesia. Berita viral terbaru hari ini. Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Anak Bangsa guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan-dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Jadi guys, apa cerita nih guys? Apakah cerita ini? Saya pengen sangat-sangat sekali untuk melihat kenapa sampai Malaysia ngamuk guys. Jadi apapun kita akan sama-sama saksikan, kita akan sama-sama semak kenapa cerita terbaru. Sebab sekarang ini kita sudah lihat rasmi nama Nusantara merupakan ibu kota negara Indonesia yang menggantikan, yaitu ibu kota Jakarta guys. So guys, tanpa membasa-basi, jom kita akan sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Wah, apa yang sudah terjadi ya guys ya? Kenapa sampai jadi macam ni? So kita akan sama-sama sebak bagaimana cerita yang telah dikatakan oleh channel Anak Bangsa guys. Ini adalah desain ibu kota baru Indonesia guys. Anak Bangsa. Netizen Malaysia geram Nusantara menjadi nama ibu kota baru Indonesia. Pemerintah Indonesia mengumumkan Nusantara sebagai nama ibu kota negara atau IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. DPR juga telah menyetujui nama baru IKN usulan dari pemerintah. Namun pro dan kontra dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru ramai menjadi perbincangan warganet. Oh, ramai ya perbincangan. Kelompok pendukung sepakat nama Nusantara sudah tepat dipilih sebagai nama IKN dengan alasan kesejarahan hingga kebahasaan. Nusantara sangat familiar dengan telinga kita, jadi semuanya tak heran kalau nama ini akhirnya terpilih. Oke. Benar. Kata salah satu akun yang bernama @garang. Di pihak lain, sejumlah warganet mengatakan nama Nusantara tidak tepat. Menurut pihak yang kontra ini, istilah Nusantara mengacu pada wilayah yang lebih luas. Tidak hanya Indonesia, tapi di dalamnya termasuk Malaysia, Brunei Darussalam hingga Thailand. Nusantara itu wilayah yang membentang mulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Selatan Thailand. Jadi jangan jadiin Nusantara nama IKN lah, nggak ada nama lain. Apa? Kata akun @cahya. Maksudnya netizen mengatakan bahwa nama Nusantara itu adalah merupakan daripada negara Malaysia, ya Brunei, ya Singapura, Thailand. Sebab nama Nusantara itu merangkumi kepada nama negara. Oke, baik, kita akan sama teruskan guys. Nusantara sebagai nama ibu kota baru Indonesia juga menimbulkan polemik di kalangan netizen Malaysia. Para warganet asal negeri jiran itu mengaku marah dan kesal. Pasalnya mereka juga merasa punya istilah yang digunakan jadi nama ibu kota Indonesia. Aku pelik nih mengapa rekan-rekan dari Indonesia klaim Nusantara itu milik Indonesia dan marah bila aku gunakan istilah mitologi Nusantara sehingga mengamuk dalam BM. Hakikatnya kan terminologi Nusantara itu sebenarnya berbeza aja di Malaysia dan Indonesia. Kata Sekutala. Duh, emang sebagian dari orang Indonesia ini over nationalism, kata Edwargu. Sementara dari laman Wikipedia, Nusantara merujuk pada sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi, yaitu Nusa atau pulau dan Antara atau luar. Istilah Nusantara pulau, spesifik antara merujuk kepada Indonesia. Dan kata ini tercatat pertama kali dalam kitab Nagar Ketargama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut oleh Majapahit yang kawasannya mencakup sebagian besar di Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan.
Pada tahun 1900-an, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda. Oh. Dan diberitakan sebelumnya, nama Nusantara yang dipilih pemerintah sebagai nama ibu kota negara atau IKN telah mendapat persetujuan dari pihak legislatif, dan sementara panitia khusus atau pansus rancangan undang-undang IKN DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat akan menjadikan ibu kota baru yang diberi nama Nusantara menjadi daerah setingkat provinsi. Oke. Di balik alasan nama ibu kota baru Nusantara dan artinya, pemerintah telah memilih ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Hal itu diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Mano Arfa dalam rapat panitia khusus rancangan undang-undang ibu kota negara atau RUU IKN dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin kemarin. Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden, yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara, kata Suharso dikutip dari kompas.com. Adapun nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo. Oke. Lantas apa arti kata Nusantara yang menjadi nama ibu kota baru? Menjadi pilihan nama Nusantara. Dalam Laman Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, terdapat penjelasan apa itu Nusantara. Apa itu Nusantara? Laman kbbi.kemdikbud.go.id, Nusantara adalah sebutan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sementara itu, Suharso mengatakan Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internet. Sudah dikenal guys, daripada dahulu lagi guys. Nama Nusantara. Nusantara guys. Nasional. Ya, alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional. Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita sebagai Republik Indonesia, kata dia. Ia pun mengatakan pemerintah telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah untuk memilih nama yang paling tepat untuk ibu kota yang baru. Ketua Umum P3 itu menyebutkan ada sekitar 80 nama yang diusulkan untuk menjadi nama ibu kota baru, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, dan Cakrawalapura. Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya, kata Suharso. Dan diberitakan dari Kompas.com pada 15 Februari 2020, nama Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara itu digunakan dalam konteks Nusantara wujud dari zaman pemerintahan Majapahit lagi guys, pada kurun ke-14. Bermakna Nusantara ini sudah lama dipakai guys. Dan pada kali ini, inilah dikatakan mewujudkan ataupun menamakan ibu kota negara Indonesia yang baru, yaitu Nusantara. Oke. Politik. Dan secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya. Wilayah tersebut dikategorikan Majapahit sebagai Nusantara. Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, Patih Majapahit kala itu. Gajah Mada mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara isun amukti pelapa, lamun kalah ring gurung, ring serang Tanjung Pura, ring Heru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti pelapa. Bahasa apa tuh guys? Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasanya. Pada saat itu sebagian Jawa, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, tak termasuk dalam istilah Nusantara yang dimaksud oleh Gajah Mada. Hal itu dikarenakan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Saat itu ada 7 kerajaan di Pulau Jawa yang melakukan aturan Majapahit, yakni Singosari, Daha, Kahuripan, Lasem, Matahun, Wengker, dan juga Pajang. Oleh karena itulah Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Nusantara terdiri dari kata Nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Dan Nusantara baru kembali digunakan pada abad ke-20. Nusan. Nusan adalah pulau.
antara, Nusantara. Oke, ada berkaitan dengan yaitu pulau dan juga dari segi seberang ataupun darat. Sesuai dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh admin sebentar tadi, guys. Oke. Kita lanjut. Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara mempopulerkannya kembali. Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Netherlands Oost-Indie atau Hindia Belanda. Nusantara menjadi nama ibu kota negara pilihan Jokowi menggugurkan 80 nama. Wow. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 80 nama, guys, yang telah dicalonkan. Hanya satu Bapak Presiden Jokowi telah memilih secara rasmi, yaitu Nusantara. Atau PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharto Manoarfa mengungkapkan Presiden Joko Widodo memilih Nusantara untuk menjadi nama ibu kota negara atau IKN yang baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya Nusantara terpilih menjadi nama IKN baru dari lebih 80 nama yang dianjurkan pihak kepada Jokowi. Ada sekitar 80 lebih tapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya. Kata Suharto dalam rapat dengan panitia khusus atau Pansus RUU IKN DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin kemarin. Dalam pemilihan nama untuk IKN yang baru, pihaknya telah memanggil ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar lainnya. Ramai dipanggil ya pakar-pakar. Nama-nama yang sempat pihaknya ajukan kepada Jokowi untuk dipilih menjadi nama IKN baru antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warnapura, Cakrawalapura hingga Kertanegara. Mereka banyak yang punya nama otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat dan ini begitu besar sekali, ucap Suharto. Sebelumnya Suharto mengungkapkan nama Nusantara untuk ibu kota negara baru yang dipilih oleh Jokowi dan telah dikonfirmasi kepada dirinya secara langsung pada Jumat 14 Januari lalu. Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada Jumat dan beliau mengatakan IKN ini namanya adalah Nusantara, kata Suharto. Ia menjelaskan alasan Nusantara dipilih menjadi nama IKN yang baru karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu, ikonik di kalangan internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Yes, betul. Baik. Anak bangsa, guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi daripada channel Anak Bangsa, guys, yaitu dengan tajuknya Malaysia sampai ngamuk, polemik nama ibu kota baru Indonesia, guys. Jadi apa yang saya dapat gambarkan dengan video yang telah diberikan penerangan sebentar tadi, guys, yaitu kenapa disebabkan adalah kerana Nusantara itu dianggapnya sebagai salah satu mewakili negara-negara yang berada di serantau Asia ataupun Nusantara, yaitu Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Dan kenapa mereka menganggap bahawa persoalannya tidak ada nama lainkah selain daripada Nusantara. So guys, apa yang saya dapat saksikan penerangan daripada admin, Nusantara ini sebenarnya kalau saya salah tolong betulkan di kolom di ruangan komentar ya guys. Apa yang saya dapat lihat gambarkan, nama Nusantara ini sebenarnya telah dipakai ataupun diguna pakai daripada zaman Majapahit pada kurun ke-14, di mana kita dapat lihat Nusantara ini, Nusan itu adalah kepulauan dan antara Nusantara, antara itu adalah seberang ataupun darat yang telah dikatakan oleh admin. Maksudnya Nusantara dan Nusantara sebab di bahagian kepulauan ataupun yang berdekatan dengan Indonesia, Kalimantan, Brunei, Singapura, kita banyak pulau-pulau yang berdekatan dengan kita punya negara Indonesia, Malaysia dan juga negara yang berdekatan yaitu Brunei, Singapura. Dan itu adalah salah satu kenapa kekuatan Nusantara dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai secara rasmi digunakan untuk menamakan ibu kota negara Indonesia yang menggantikan ibu kota yaitu ibu kota Jakarta. Jadi saya rasa benda ni tidak perlu kita rasa macam ataupun kita memperbesar-besarkan isu, tetapi sebab itu adalah satu pilihan yang digunakan pakai 80 nama senarai untuk ibu kota baru Indonesia. Dan Nusantara adalah salah satu nama yang telah dipilih secara rasmi oleh Bapak Presiden Jokowi. Mereka ada sebab dan kenapa mereka memilih nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara Indonesia. Seperti mana yang admin katakan bahawa pelbagai kepulauan dan juga bahasa sejarah dan berkaitan dengan sejarah
berkaitan dengan bahasa juga. Nah, itu merupakan satu pilihan kepada mereka menamakan Nusantara. So guys, itu adalah salah satu pendapat dan juga komentar daripada Uncle. Hasil daripada apa yang Uncle dapat saksikan. Kalau salah menurut daripada Uncle, anda boleh betulkan di kolom ruangan komentar. So guys, itu sahaja daripada Uncle perkongsian tentang bagaimana kenapa Malaysia ngamuk disebabkan nama di Nusantara ini diguna pakai ataupun dinamakan sebagai ibu kota negara baru Indonesia. Itu saja guys daripada Uncle perkongsian. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan juga perkara-perkara yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kita akan sentiasa berdamai. Kita adalah sahabat. Kita adalah negara serumpun. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.